Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang terhormat, selaku dosen saya, Bapak Adi Muhammad Sadat, dan Ibu Nofriska Krisanya, dan selaku para dosen penguji saya, dan juga para tenaga pendidik maupun administrasi Universitas Negeri Jakarta, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Emma Justus Kresna, saat ini saya adalah mahasiswa pemasaran digital 2021, Diploma 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dan saat ini saya ingin menjelaskan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Efektivitas Influencer Marketing Media Sosial Instagram pada media promosi produk KAF. Masuk ke daftar isi, di sini ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada kajian pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama di sini ada pendahuluan, di mana isinya adalah latar belakang di dalam era digital yang serba terkoneksi ini. Media sosial ini telah menjadi alat yang sangat efektif ataupun dominan untuk dilakukan strategi marketing, terutama di Indonesia yang memiliki salah satu basis pengguna media sosial terbesar di dunia. Bisa dilihat dari sumber Instagram yang di samping. Di sini Indonesia memiliki pemakaian Instagram yaitu sebesar 99,9 juta yang bersumber dari oberlo.com tahun 2024 yang hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara jumlah pengguna Instagram terbesar keempat di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil. Lalu di sini masuk ke objek penelitian saya di mana ada Instagram @cafeveryday. Di sini Cafe Everyday sendiri ngeklaim dirinya sebagai sunscreen pria nomor satu di Indonesia ataupun face wash pria nomor satu di Indonesia yang memiliki strategi pemasaran yang juga menarik perhatian dengan mengandalkan pendekatan modern yang melibatkan influencer marketing dan campaign di media sosial, dan mereka sendiri telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pelopor kosmetik halal untuk pria dengan menawarkan produk yang bukan hanya berfungsi sebagai perawatan kulit tetapi juga untuk mencerminkan identitas pria modern yang ingin tampil percaya diri dan peduli terhadap penampilan. Di sini masuk ke data followers Instagram @kpeveryday. Jadi pemasaran melalui Instagram khususnya menggunakan influencer marketing telah menjadi bagian ataupun pilihan populer bagi banyak kalangan ataupun perusahaan dalam menjangkau dan membangun keterlibatan dengan audiens mereka. Dan di sini Kap sendiri telah terbukti, telah bisa dilihat melakukan berbagai kampanye pemasaran melalui influencer di Instagram yang bertujuan untuk menjangkau audiens dan lebih luas yang meningkatkan kesadaran merek mereka. Di sini bisa dilihat dari 30 terakhir pada bulan Maret tanggal 19 2025 hingga 15 April 2025 tercatat followers mereka naik sebesar 2.643 dan following mereka tetap dan media mereka itu bertambah sebesar 27. Berikut adalah salah satu influencer CAF yang melakukan kolaborasi dengan CAF. Di sini dengan adanya gandengan influencer, CAF berusaha menarik perhatian konsumen potensial yang menginginkan produk dengan nilai-nilai yang sejalan. Ibnu Jamil sendiri berbagi pengalaman dan tips perawatan diri dengan produk KAF seperti face wash dan deodoran yang ditujukan untuk pria melalui postingan dia ataupun instastory. Dan sebagai aktor dan influencer, ia juga berkontribusi dalam kampanye Melangkah ke Berlin dari KAF, dan kampanye ini tidak hanya meningkatkan kesadaran merek, tapi juga untuk mengedukasi tentang penting adanya menjaga kebersihan dan menjalani gaya hidup yang sehat. Lalu di sini bisa dilihat dari survei Statista menurut artikel Brix tahun 2024 itu menunjukkan sebanyak 89% bahwa konsumen itu lebih percaya dengan rekomendasi individu yang mereka kenal dibanding iklan konvensional ataupun saluran tradisional. Lalu di sini masuk ke data engagement rate yang diambil dari Social Blade tahun 2025. Di sini walaupun CAF sudah memanfaatkan influencer dengan baik, tapi menurut data yang diambil dari Social Blade, akun Instagram CAF ini hanya menunjukkan engagement rate sebesar 0,16% pada tanggal 17 April 2025. Sedangkan menurut Social Book, rata-rata sebuah engagement rate yang dikatakan baik di Instagram dengan followers 100.000 hingga 500.000 followers adalah 2,37%. Dan hal ini membuktikan bahwa engagement rate dari akun Instagram CAF termasuk rendah karena di bawah rata-rata.
Masuk ke pertanyaan penelitian di sini, penelitian ini didasarkan untuk ditujukan untuk mengetahui seberapa efektif influencer marketing mempromosikan produk KAF melalui media sosial Instagram, dan pertanyaan ini akan menjadi fokus utama penelitian ini untuk mengukur dan mengeksplorasi hubungan antara influencer marketing dan keputusan pemilihan konsumen. Lalu tujuannya di sini ada untuk mengukur efektivitas influencer marketing melalui media sosial Instagram dalam mempromosikan produk KAF dalam meningkatkan brand awareness, engagement rate maupun penjualan. Lalu di sini ada manfaat teoretis, di mana manfaat teoretisnya adalah penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas strategi influencer marketing, khususnya di Instagram, dalam konteks promosi produk perawatan pria. Yang kedua ada penggunaan metode dalam penelitian ini akan menambahkan literatur mengenai penerapan pendekatan ini dan untuk mengevaluasi campaign di influencer marketing. Lalu manfaat praktisnya yang pertama ada hasil penelitian ini akan dapat digunakan oleh KAF ataupun merek lain untuk fokus pada produk perawatan pria dalam memahami elemen influencer marketing yang paling efektif dalam meningkatkan engagement rate dan mendorong keputusan pembelian konsumen. Dan yang kedua ada penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pemasar dalam memilih influencer dengan kriteria yang sesuai seperti tingkat kredibilitas, daya tarik, dan kekuatan pengaruhnya. Lalu yang ketiga ada melalui penelitian ini diharapkan bahwa kesadaran konsumen pria tentang pentingnya perawatan kulit dapat meningkat terutama jika mereka melihat manfaat perawatan diri melalui influencer yang mereka ikuti di media sosial. Lalu di sini masuk ke bagian bab 2 yang ada kajian teoretis, di mana yang pertama ada sosial media marketing, dan menurut Jacobson sendiri, tahun 2020 sosial media marketing adalah pemanfaatan media sosial baik dari sisi teknologi maupun perangkat lunak untuk menciptakan, menyampaikan, dan mempertukarkan nilai yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan. Lalu ada teori influencer marketing, di mana influencer adalah individu yang memiliki jaringan sosial yang luas dan banyak pengikut yang tertarik pada konten mereka. Berkat jaringan dan jumlah pengikut tersebut, unggahan influencer mampu mempengaruhi banyak konsumen. Dan influencer menjadi sumber informasi yang lebih dipercaya dan dianggap lebih otentik daripada iklan tradisional, sehingga menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Menurut Law and Yuan tahun 2019. Lalu sini masuk ke teori 4C, di mana teori 4C sendiri itu ada berisi dari konteks, communication, collaboration, dan connection. Teori 4C sendiri mengemukakan 4 komponen utama yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas media sosial. Dan komponen-komponen ini memberikan panduan tentang cara memaksimalkan interaksi, keterlibatan, dan dampak media sosial terhadap audiens menurut Livy dan Mubarak tahun 2023. Dan keempat komponen tersebut adalah yang pertama ada konteks, itu berfokus pada bagaimana informasi disajikan dengan cara yang menarik bagi audiens. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan pemilihan gaya, bahasa, penyampaian, serta relevansi isi pesan agar sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan audiens yang dituju. Lalu ada communication, dan communication ini mencakup seluruh proses berbagi informasi mulai dari mendengarkan tanggapan audiens hingga memberikan respon yang relevan dan berempati. Lalu yang ketiga ada collaboration. Di sini menekankan pentingnya kerjasama antara pihak yang terlibat, baik itu antara perusahaan dengan audiens atau antar pengguna media sosial. Lalu di sini ada connection, di mana connection sendiri itu mencakup usaha ataupun membangun interaksi yang berkelanjutan, seperti memberikan konten yang relevan secara rutin menanggapi audiens, menciptakan rasa kedekatan emosional yang memperkuat kualitas audiens, dan menciptakan pengalaman yang membuat audiens merasa dekat dengan brand ataupun perusahaan. Lalu di sini masuk ke eh, bagian bab 3, yaitu metode penelitian, di mana tempat dan waktu di sini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember hingga bulan Mei 2025, dan teknik survei penelitian ini dilakukan menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang dibagikan secara online melalui media sosial Instagram ataupun media sosial lainnya. Lalu populasi dan sampel di sini, populasi dalam penelitian ini adalah individu pengguna Instagram yang mengikuti akun Instagram @kafeeveryday yang tercatat pada tanggal 15 April 2025 sebanyak 238,685 orang yang akan dilakukan pengambilan sampel penelitian. Dan sampel penelitian ini merujuk pada rumus Slovin atau Taroyamane dalam buku Makali 2021, maka diperoleh sampel minimal sebanyak 100 orang sebagai responden dalam penelitian ini. Lalu teknik pengumpulan datanya di sini melalui Google Form yang akan disebarkan kepada responden, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Lalu masuk ke operasional variabel di sini, uh, konteks sendiri itu menyangkut bagaimana akun Instagram @kafeeveryday ataupun akun influencer menyusun dan menyampaikan informasi dengan
pesan yang sesuai dengan minat audiens. Framing konten sesuaikan dengan nilai dan kebutuhan audiens sehingga dapat menarik perhatian serta meningkatkan keterlibatan atau kebutuhan audiens. Lalu communication, bagaimana komunikasi dalam akun Kapribda ini melibatkan proses berbagi informasi dengan bahasa yang baik, mendengarkan tanggapan serta membangun interaksi yang bermakna. Lalu ada collaboration di sini di mana kolaborasi dilakukan dengan berbagai pihak guna menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif. Dan akun @Kapribda ini bekerja sama dengan influencer marketing dalam meningkatkan keterlibatan audiens. Lalu ada connection, di mana connection ini berfokus pada upaya membangun serta mempertahankan hubungan jangka panjang dengan para followers. Lalu masuk ke uji instrumen penelitian. Di sini yang pertama ada uji validitas. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan dengan aplikasi SPSS dengan kriteria penilaian penguncian airtable sebesar 0,1918 dengan taraf signifikansi 0,05. Dan uji reliabilitas di sini digunakan rumus Hormats Alpha menurut Sugiono tahun 2022 yang dikatakan reliable apabila memiliki nilai Hormats Alpha lebih dari 0,60. Lalu di sini ada teknik analisis data, analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Lalu ada pengukuran efektivitas. Di sini penentuan skor atau nilai indeks efektivitas akan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari total skor yang diperoleh responden. Nilai total skor dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh skor jawaban responden terhadap setiap pernyataan yang diberikan dalam kuesioner. Lalu, nilai total tersebut dibagi dengan total jumlah responden dan dikalikan dengan jumlah pernyataan yang digunakan untuk mengukur suatu variabel atau dimensi. Lalu penelitian ini menggunakan skala Likert 1-4 dan berdasarkan hal tersebut, kategori dalam indeks efektivitas tersebut terdiri dari 4 kategori. Yang pertama ada sangat tidak efektif, yang kedua ada tidak efektif, yang ketiga ada efektif, yang keempat ada sangat efektif. Lalu masuk ke bab 4, di sini ada hasil pembahasan di mana di sini ada profil responden. Yang pertama ada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini terlihat jenis kelamin responden laki-laki sebesar 98 orang dengan persentase 93,3%, lalu perempuan ada 7 orang sebesar 6,7%, dengan hasil pengumpulan responden sebesar 105 orang. Lalu yang kedua ada karakter responden berdasarkan usia. Di sini terlihat usia 17 hingga 19 tahun, berjumlah 5 orang sebesar 4,8%, lalu 20 sampai 23 tahun sebesar 34 orang, sejumlah persentase 32,4%, lalu ada 24 hingga 27 tahun dengan frekuensi 55 orang, dengan nilai persentase 52,4, lalu sisanya ada di 28 tahun, yaitu 11 orang, dengan nilai persentase 10,5%. Lalu berikut juga ada di berdasarkan domisili. Di sini domisili tercatat di dalam Jabodetabek sebesar 89 orang dengan persentase 84,8%, lalu di luar Jabodetabek sebesar 16 orang dengan persentase 15,2%. Lalu di sini ada berdasarkan pekerjaan, di mana di sini terlihat yang paling besar itu ada di pelajar atau mahasiswa sebesar 31,4%, di mana pelajar atau mahasiswa sendiri adalah usia yang ideal yang menggunakan skincare itu sendiri. Jadi bisa dilihat bahwa audiens ataupun followers club sendiri uh, sudah cukup menyesuaikan dengan target mereka, yaitu terutama pada karyawan-karyawan swasta juga menyusul sebesar 31 orang, di mana para laki-laki kebanyakan mengikuti ataupun uh, mengikuti Instagram Cup Everyday. Lalu masuk ke uji instrumen, di sini ada uji validitas, di mana uji validitas itu sendiri terdiri dari 4 dimensi yang berisi 15 pernyataan, di mana konteks itu sendiri berisi 4 pernyataan
Communication 3 pernyataan, collaboration 3 pernyataan, dan connection sebesar 5 pernyataan, di mana berdasarkan hasil uji validitas terhadap seluruh item, pernyataan ini semuanya masuk ke dalam uh, valid, valid dalam nilai uji validitas, di mana nilai tersebut menyatakan bahwa pernyataan tersebut layak digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian. Lalu ada uji reliabilitas. Di sini dinyatakan bahwa keempat dimensi tersebut dinyatakan reliable dengan bisa dilihat nilainya lebih dari 0,60. Di sini masuk ke analisis deskriptif. Bisa dilihat di sini ada konten yang diberikan influencer Cup pada unggahan Instagram merupakan pesan yang menarik. Di sini tercatat eh, memiliki total nilai ataupun nilai skor itu sebesar 353. Lalu pernyataan keduanya ada total skornya 366. Dilanjut dengan pernyataan ketiga yang sama 336, 366. Lalu yang keempat ada 360 total skor. Lalu berdasarkan analisis tersebut, seluruh pernyataan memperoleh respon yang sangat positif dari responden, dan hasil distribusi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban yang positif dengan kecenderungan memilih kategori setuju dan sangat setuju. Dan bisa dilihat untuk dikategorikan bahwa setiap pernyataan tersebut juga melebihi indeks rata-rata jika dihitung, berarti termasuk ke dalam kategori sangat efektif. Lalu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek konteks, terutama pada aspek konteks ini, menjadi strategi promosi yang dijalankan CAF telah berhasil membangun persepsi yang positif karena memiliki nilai yang sangat efektif. Lalu masuk ke dimensi communication. Di sini dimensi communication sendiri terdiri dari 3 pernyataan, di mana total skor yang diperoleh dari setuju ada 531, dari sangat setuju ada 552, dengan total penjumlahan hasilnya 1083 skor. Dan berdasarkan hasil tersebut, dinyatakan bahwa responden merespon sangat positif. Lalu di sini dapat dikategorikan sangat efektif, di mana rincian tersebut dengan yang pertama ada sifat informatif konten memiliki total skor 392 dengan indeks itu sebesar 3,45. Lalu diikuti dengan pernyataan yang ketiga, di sini memperoleh indeks sebesar 3,42. Jadi tiga indikator dalam dimensi ini berada dalam rentang kategori sangat efektif, dan temuan ini mampu menyampaikan pesan promosi dengan jelas dan informatif dan tentunya mudah dipahami oleh audiens. Dan selain itu, penggunaan bahasa yang sopan dalam setiap konten juga menjadi faktor penting yang memperkuat kredibilitas influencer di mata followers. Jadi secara keseluruhan menegaskan bahwa strategi komunikasi dan influencer marketing yang diterapkan oleh CAF telah berjalan dengan sangat efektif baik dari segi aspek isi pesan, interaksi dengan audiens maupun etika dalam penyampaian konten promosi di media sosial. Lalu masuk ke dimensi collaboration. Di sini dimensi collaboration sendiri memiliki total skor dari 3 pernyataan, yang tidak setuju ada 4, yang setuju ada memiliki skor 474, dan sangat setuju sebesar 620, sehingga terkumpul 1098 skor. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil tersebut, di sini dari ketiga pernyataan hanya 1,9% yang memilih tidak setuju. Lalu sisanya memiliki indeks yang sangat besar. Jadi dapat dikategorikan bahwa dimensi collaboration sendiri tentunya termasuk juga sangat efektif karena memiliki indeks yang
seluruh pernyataannya di setiap pernyataannya memiliki dalam rentang 3,26 hingga 4,00. Jadi temuan ini mengindikasikan bahwa kolaborasi antara Kap dan influencer nilai berhasil dalam membangun keterlibatan, mendorong partisipasi, serta menjaga konsistensi komunikasi dengan audiens. Lalu masuk ke dimensi connection, di mana dimensi connection sendiri terdiri dari 5 pernyataan, di mana tidak setuju memiliki skor 78, setuju memiliki skor 756, sangat setuju 936 skor. Dengan total skor tersebut, dari 5 pernyataan terkumpul 1770. Lalu berdasarkan hasil tersebut, di sini dapat dilihat bahwa dari tiga pernyataan berada dalam kategori sangat efektif jika dihitung nilai indeksnya, dan sementara dua lainnya berada pada kategori efektif. Dan dengan adanya kategori tersebut, CAP sendiri dapat memanfaatkan ataupun mendorong influencer untuk lebih aktif membagikan konten edukatif seperti ulasan produk ataupun tutorial penggunaan serta sesi interaktif seperti tanya jawab melalui fitur Instagram. Lalu kedua juga bisa meningkatkan pembelian setelah melihat promosi dari influencer. Jadi CAP sendiri dapat meminta influencer untuk menyampaikan pesan call to action yang lebih kuat dan spesifik dalam setiap unggahannya mereka. Jadi dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dimensi connection juga menunjukkan bahwa followers merasa memiliki keterhubungan emosional dan mempercayai promosi yang diberikan serta menunjukkan potensi perilaku konsumen yang positif terhadap influencer dan produk CAP. Lalu masuk ke pengukuran analisis dari dimensi koneksi itu tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa analisis dimensi konteks tersebut memiliki penjumlahan dari 4 pernyataan dengan total skor 1445, dan perhitungannya tersebut sebesar dari rata-rata dari 4 nilai indeks pernyataan tersebut masuk ke dalam eh, kategori sangat efektif di mana nilainya adalah 3,44, di mana eh, penyumbaan tersebut rata-ratanya dihitung adalah 1445 dibagi 105 responden dikali 4 pernyataan, yang di mana hasilnya adalah 1445 dibagi 420 sama dengan 344. Dan nilai indeks tersebut berada dalam rentang sangat efektif, dan konsistensi skor yang diberikan itu semuanya tinggi, dan berarti mengindikasikan bahwa audiens tidak hanya tertarik dengan konten yang ditampilkan, tetapi juga merasa bahwa konten tersebut disampaikan oleh figur yang tepat dalam format yang sesuai. Lalu masuk ke dimensi communication. Di sini dimensi communication sendiri memiliki total skor 1083 dari 3 pernyataan. Dan berdasarkan hasil tersebut, perhitungannya 1083 dibagi 105 responden dikali 3 pernyataan, di mana hasilnya 1083 dibagi 315 sama dengan 3,44, di mana kategori tersebut adalah sangat efektif. Dan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi yang dibangun oleh influencer K melalui akun Instagram @kfmid dinilai sangat informatif dan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan mampu menyampaikan pesan promosi secara efektif kepada audiens. Dan kekuatan komunikasi ini menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan persepsi positif terhadap produk CAP. Lalu masuk ke dimensi collaboration. Di sini dimensi collaboration sendiri memiliki nilai skor 1098 dengan nilai indeks perhitungan sebesar 3,49 dari 1098 dibagi 105 dikali 3, di mana hasilnya 1098 dibagi 315 hasilnya 3,49, di mana kategori tersebut adalah sangat efektif. Dan di sini menunjukkan bahwa kolaborasi antara CAP dan influencer dinilai sangat berhasil dalam menjalin keterlibatan yang bermakna dengan audiens. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan promosi, kolaborasi juga dilakukan berdasarkan untuk menciptakan hubungan antara dua arah, antara brand dan pengikutnya di media sosial. Lalu temuan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara CAF dan influencer dinilai berhasil membangun keterlibatan audiens. Lalu masuk ke dimensi connection. Di sini di mana dimensi connection terdiri dari 5 pernyataan dan terkumpul total skor dari 5 pernyataan tersebut sebesar 1770, dengan perhitungan 5 pernyataan tersebut adalah 1770 dibagi 105 dikali 5 pernyataan hasilnya 1770 dibagi 525 orang sama dengan
3,37. Lalu 3,37 ini termasuk kategori sangat efektif. Jadi walaupun di sini ada dua pernyataan yang eh, kategorinya efektif, tetapi jika dijumlahkan semua dimensi connection ini menyatakan sangat efektif. Jadi hal tersebut menunjukkan bahwa followers at Cafe Everyday merasa terhubung secara emosional dengan influencer Kak. Tentunya mereka mempercayai rekomendasi yang disampaikan dan menunjukkan minat untuk membeli produk setelah melihat promosi yang dilakukan. Jadi meskipun salah satu memiliki skor yang lebih rendah dari yang lain, jadi secara keseluruhan dimensi ini berhasil menciptakan koneksi positif dari audiens dan brand melalui peran influencer. Lalu masuk ke kesimpulan di sini, kesimpulan itu sendiri ada yang pertama ada konteks di mana menunjukkan bahwa konten yang disampaikan oleh influencer dinilai menarik, eh, dan relevan dan sesuai juga dengan kebutuhan audiens dan responden memberikan penilaian tinggi terhadap aspek daya tarik, pesan, eh, maupun kesesuaian karakteristik influencer itu sendiri, maupun kecocokan deskripsi produk serta visualisasi konten yang menarik perhatian. Dan hal ini menunjukkan bahwa KAP mampu menciptakan pesan promosi yang kontekstual dan relevan dengan target audiensnya. Lalu ada dimensi communication juga memperoleh indeks yang sama di mana mengindikasikan bahwa pesan promosi yang disampaikan influencer melalui Instagram berjalan secara informatif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh audiens. Sehingga aspek penggunaan bahasa yang sopan, kemampuan mendorong interaksi, serta kejelasan informasi produk menjadi faktor yang utama dalam mendukung tingginya nilai indeks pada dimensi ini. Lalu yang ketiga ada dimensi collaboration, di mana diperoleh indeks tertinggi di antara keempat dimensi ini menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara KAF dan influencer dalam membangun partisipasi aktif dari audiens. Di tingginya skor ini menunjukkan bahwa audiens merasa terlibat dalam berbagai aktivitas kolaboratif. Lalu yang keempat ada dimensi connection, memperoleh indeks paling rendah tetapi tetap pada kategori sangat efektif. Jadi meskipun terdapat beberapa indikator yang nilainya sedikit lebih rendah, namun secara umum audiens tetap merasakan kedekatan emosional dengan influencer dengan mempercayai rekomendasi produk yang diberikan serta memiliki minat positif terhadap produk yang dipromosikan. Lalu di sini ada implikasi, di mana implikasi teoritis. Yang pertama ada hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa pendekatan influencer marketing dapat menjadi strategi komunikasi yang efektif dalam menjangkau konsumen, terutama dalam pasar produk. Rautan diri pria, temuan ini relevan sebagai literatur baru dalam memahami bagaimana konsumen pria merespon promosi melalui media sosial. Lalu yang kedua ada penggunaan pendekatan dimensi 4C ini terbukti dapat mengukur efektivitas influencer marketing secara sistematis dan hal ini berkontribusi dalam pengembangan metodologi evaluasi pemasaran digital yang terukur dan terstruktur. Penelitian ini juga memperluas ruang penerapan model 4C dari konteks komunikasi digital ke dalam ranah promosi berbasis hubungan interpersonal antara brand, influencer, dan audiens. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh akademisi dan penelitian selanjutnya dapat membangun kerangka teori dalam mengaitkan efektivitas kampanye digital dengan perilaku dan penerimaan konsumen khususnya konsumen pria. Lalu di sini ada implikasi praktisnya di mana yang pertama ada penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi memiliki efektivitas tertinggi sehingga penting dalam memanfaatkan kolaborasi aktif antara brand dan influencer untuk perlu terus ditingkatkan. Misalnya melalui campaign interaktif promosi berbasis challenge ataupun konten bersama yang melibatkan follower secara langsung agar engagement semakin tinggi. Lalu yang kedua ada uh, ini dapat menjadi pedoman praktis dalam proses seleksi influencer. Jadi brand itu dapat disarankan untuk memilih influencer yang tidak hanya populer, tapi juga memiliki karakteristik yang sesuai dengan nilai merek dan minat audiens seperti tingkat kredibilitas, gaya komunikasi yang sopan, dan kedekatan emosional dengan pengikutnya. Dan hal ini penting agar pesan promosi terasa lebih otentik dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga ada hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur efektivitas kampanye digital dengan parameter yang lebih terarah seperti nilai rata-rata indeks efektivitas dari setiap dimensi 4C. Dengan data ini, perusahaan dapat mengoptimalkan investasi mereka dengan influencer marketing agar lebih efisien dan tepat sasaran. Jadi terakhir, secara sosial, strategi influencer marketing seperti yang dilakukan oleh KAF ini berpotensi mendorong peningkatan kesadaran pria terhadap pentingnya perawatan diri. Pesan-pesan ini dapat disampaikan influencer berperan sebagai medium edukasi yang efektif, terutama ketika dikemas dengan cara yang relevan, personal, dan visual yang menarik.
Lalu masuk ke keterbatasan penelitian di sini yang pertama ada penelitian ini hanya berfokus pada satu objek, yaitu promosi produk KAF melalui akun Instagram @kafevriday. Jadi hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan dengan merek, merek produk lainnya seperti eh, eh, merek produk perawatan skincare pria lainnya maupun pada platform media sosial lain seperti TikTok, YouTube, ataupun Twitter yang memiliki karakteristik pengguna ataupun algoritma yang berbeda. Lalu yang kedua ada eh, penelitian ini melibatkan responden sebagian besar berada dalam rentang usia produktif dan didominasi oleh wilayah tertentu dan posisi ini belum mencerminkan keragaman konsumen pria secara menyeluruh dari latar belakang, usia, pekerjaan, pendidikan, dan wilayah geografis. Lalu ada data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan secara daring. Jadi metode ini memiliki keterbatasan dalam menjamin keakuratan pemahaman responden terhadap setiap item pernyataan serta membuka kemungkinan adanya bias respon karena pembiasan dilakukan secara mandiri tanpa pendampingan. Lalu ada rekomendasi selanjutnya. Jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang pertama ada melibatkan lebih dari satu merek dan platform media sosial. Jadi penelitian ini mengatakan sarankan untuk membandingkan efektivitas simulasi marketing dari beberapa merek produk dan serta memperluas platform yang diteliti seperti TikTok, YouTube, dan Twitter guna mengetahui variasi pendekatan dan respon audiens. Lalu yang kedua ada menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif atau mixed method dan pendekatan campuran ini seperti wawancara dalam dan survei memungkinkan peneliti menangkap dinamika perilaku konsumen secara lebih utuh dari konteks segi digital. Metode ini terbukti efektif untuk memahami motivasi konsumen dan menginterpretasikan pesan dari influencer. Lalu yang ketiga ada masukkan variabel baru sebagai variabel mediasi atau moderasi dalam pengujian efektivitas strategi influencer marketing yang dimana menurut Casalo ataupun Flavian dan Ibanez Sanchez tahun 2020 menekankan bahwa keterlibatan emosional dan persepsi kredibilitas memiliki hubungan erat dengan intensi beli dan loyalitas konsumen terhadap produk yang dipromosikan melalui media sosial. Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salahnya kata ataupun salah bicara. Eh, Dimohon dimaafkan. Saya sekian pamit. Saya Immanuel Supresna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.